Ketika akal dimatikan, dogma menjadi senjata. Itulah tema yang akan dibahas pada kali ini. Sebahaya apa dogma politik dan bagaimana akal sehat bisa menjadi korban dalam prosesnya? Akal yang dimatikan bisa membuat orang lebih mudah menerima dogma tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dan itu bisa berujung pada fanatisme, bahkan intoleransi. Dogma yang tidak dipertanyakan bisa menjadi senjata yang berbahaya karena bisa digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil atau tidak benar. Dalam sebuah pemerintahan, dogma politik bisa melahirkan pengkultusan terhadap pemimpin, terutama yang memiliki latar belakang tokoh agama. Bisa membuat orang kehilangan akal sehat dan kritisitasnya. Ketika seseorang diyakini sebagai tokoh suci atau pemimpin spiritual, maka pendapat dan tindakannya bisa menjadi tidak dapat dipertanyakan lagi. Padahal manusia tidak ada yang sempurna dan kesalahan bisa terjadi. Namun kesadaran itu lenyap karena pengagungan yang berlebihan, menganggap sang pemimpin sebagai manusia maksud, padahal mereka bukan nabi dan rasul. Kesesatan berpikir ini bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan dampak negatif lainnya. Yang lebih parah, pengkultusan bisa membuat orang lain atau dalam konteks ini, rakyat, merasa tidak berani mempertanyakan atau mengkritik karena takut dianggap tidak menghormati atau tidak mendapat barokah. Sejatinya, rakyat bisa melihat pemimpin atau pejabat publik sebagai figur yang bertanggung jawab atas jabatannya, bukan sebagai wakil dari latar belakangnya. Pisahkan antara pribadi dan jabatan. Itu penting untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Secara individu, kita memang harus menghormatinya, bersikap tawadhu. Namun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, kita perlu mengkritiknya jika terdapat kebijakan yang salah. Itu adalah sikap yang seimbang dan bertanggung jawab. Jadi, kita harus memisahkan antara menghormati pribadi dengan menilai kinerja dan kebijakan pejabat publik. Jika ada kebijakan yang tidak tepat, kritik yang konstruktif penting dilakukan untuk perbaikan. Setidaknya terdapat beberapa alasan bahwa kritik itu perlu dilakukan dalam jalannya roda pemerintahan. Di antaranya, membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memperbaiki kebijakan yang tidak efektif atau tidak adil, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, dengan kritik, pemerintah bisa menjadi lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Dewasa ini, banyak cara yang dilakukan seorang pemimpin untuk mempengaruhi rakyatnya agar mengkultuskan dirinya, seperti menggunakan propaganda untuk menciptakan citra yang ideal, mengontrol media dan informasi untuk menyebarkan pesan yang diinginkan, menggunakan simbol-simbol yang kuat untuk membangkitkan emosi, mengklaim dirinya sebagai penyelamat atau pahlawan rakyat, serta menggunakan intimidasi atau penindasan untuk membungkam kritik. Seorang motivator dan penulis, Jamil Az-Zaini berkata, keberhasilan utama seorang pemimpin adalah saat ia bisa menaklukkan hawa nafsunya dan memberhasilkan orang-orang yang dipimpinnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam akal sehat.